Selamat datang di channel Gusti OKMD. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial cara membuat bonsai bougainville, mulai dari tahap awal penanaman, pembentukan tunas dan ranting, hingga menjadi sebuah bonsai yang cantik. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe, agar saya lebih bersemangat dalam membuat tutorial berikutnya melalui channel Gusti OKMD. Akhir-akhir ini pecinta tanaman bonsai semakin bertambah banyak. Bonsai bunga kertas salah satunya. Bonsai sendiri merupakan suatu teknik untuk membuat tanaman yang berukuran besar menjadi lebih mini dengan tampilan yang lebih estetik. Walaupun beberapa jenis tanaman dapat dibuat bonsai, namun bonsai bunga kertas atau bougainville menjadi salah satu jenis tanaman bonsai yang paling populer. Bunga kertas termasuk ke dalam jenis tanaman yang mudah dirawat. Selain itu warna-warni bunganya yang sangat cerah tentu akan menambah keindahan pada tanaman bonsai yang dibuat. Untuk membuat bougainville menjadi sebuah bonsai cukup mudah namun membutuhkan waktu dan kesabaran yang tinggi. Seperti yang kalian lihat dalam video ini, usia bonsai ini sekitar 6 bulan. Jika Anda melakukannya dengan benar, maka dalam waktu 6 bulan, Anda akan mendapatkan sebuah bonsai bougainville yang Anda inginkan. Untuk itu, saya akan memberikan tutorial membuat bonsai bougainville mulai dari proses penanaman hingga menjadi sebuah bonsai. Kita akan mulai pada tahap proses pemilihan bibit. Sebagai contoh, saya akan menggunakan ranting berukuran lebih kecil. Pilih ranting atau batang yang sehat dan sudah pernah berbunga. Ranting yang sudah pernah berbunga sudah pasti akan lebih cepat tumbuh ketimbang ranting yang belum pernah berbunga. Kemudian bersihkan ranting tersebut dari semua daun agar nutrisi media tanam tidak terbagi. Kita akan masuk pada tahap penanaman. Siapkan 1 siung bawang merah. Bawang merah ini akan saya gunakan sebagai zat pengatur tumbuh untuk mempercepat proses pertumbuhan akar. Siapkan media tanam. Media tanam yang saya gunakan adalah tanah berpasir yang telah dicampur dengan sekam mentah dengan perbandingan 1:1. Pada pemilihan media tanam ini, saya tidak menyarankan menggunakan pupuk kompos dari kotoran hewan. Pupuk kompos akan menghambat pertumbuhan akar, bahkan akan menyebabkan pembusukan pada akar. Kemudian, kupas bagian bawah ranting atau batang yang akan kita tanam. Hal ini bertujuan untuk tempat tumbuhnya akar. Kemudian oles dengan bawang merah yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian tanam pada media tanam, tancapkan pada media tanam seperti biasa. Tahap ini tidak memerlukan trik khusus. Kemudian, siram media tanam ini dengan air hingga basah. Kalian tidak perlu menyungkup stek bougainville ini. Kemudian, simpan di area terbuka namun teduh, simpan di tempat yang benar-benar terhindar dari paparan sinar matahari. Sekarang, saya akan memperlihatkan hasil dari batang lain dengan proses penaman yang sama. Ini adalah hasil stek bougainville yang telah berumur 14 hari, dan telah saya sambung pucuk. Untuk cara sambung pucuk sendiri, kalian bisa nonton video saya sebelumnya atau klik link yang ada pada kolom deskripsi. Sebelum kita membentuk sebuah bonsai, tuakan terlebih dahulu tunas-tunas muda ini. Cara agar tunas ini cepat tua, kalian dapat menyimpan tanaman bougainville Anda pada area terbuka yang full dengan paparan sinar matahari. Karena kita masih dalam proses merimbunkan daun dan ranting, maka untuk penyiraman dilakukan 1 kali sehari, yakni pada pagi hari sebelum intensitas matahari lebih aktif. Sekarang kita akan masuk pada tahap merimbunkan ranting untuk membentuk sebuah bonsai yang indah. Ini adalah contoh ranting yang telah tua atau dewasa. Sekarang kita akan memangkas ranting bougainville ini untuk merimbunkan tunas dan daun bougainville. Sebelum Anda memangkasnya, pikirkan terlebih dahulu gaya bonsai yang akan Anda bentuk. Jika ingin bentuk bonsai Anda condong ke kanan, maka pangkas abis ranting pada sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Sekarang saya akan memberikan contoh cara pemangkasannya. Pada tahap ini,
saya akan membentuk bonsai gaya bundar atau full ke atas. Maka, perhatikan cara pemangkasan yang ada di dalam video. Potong ranting sehingga menyisakan 2 mata tunas, atau sesuai dengan keinginan kalian. Pruning semua daun hingga gundul untuk mempercepat proses pertumbuhan tunas baru. Setelah itu, berikan pupuk NPK Mutiara secukupnya dengan cara membenamkan pada media tanam. Setelah 7 hari, tunas baru akan tumbuh dengan sempurna melalui mata tunas yang telah kita siapkan. Pupuk kembali tanaman hias ini dalam jangka waktu 14 hari sejak pemupukan pertama. Tunggu hingga tunas menjadi rimbun. Setelah tunas rimbun, kalian dapat memangkasnya jika masih ada ranting yang menjulur. Setelah itu, kita akan masuk pada tahap proses pembungaan. Metode yang saya gunakan adalah pemberian pupuk NPK Mutiara yang telah dicairkan. Namun, sebelum pemberian pupuk NPK ini, pahami terlebih dahulu syarat bunga yang akan Anda berikan pupuk NPK. Jika salah dalam pemberian pupuk ini, maka bunga akan mudah rontok, bahkan akan malas berbunga di kemudian hari. Pupuk NPK Mutiara sendiri merupakan pupuk jenis kimia yang memiliki kandungan nitrogen sebanyak 16%, fosfor 16% dan kalium 16%. Mengingat ini adalah pupuk kimia, perhatikan hal-hal berikut ini sebelum Anda memupuk bougainville kesayangan Anda. Pangkas terlebih dahulu bougainville Anda. Ini adalah langkah pertama saat memangkas. Untuk memastikan kesehatan tanaman dalam jangka panjang, Anda perlu memotong apa saja yang tampak mati atau pudar warnanya. Dengan cara ini, Anda dapat mencegah penyakit menyebar ke bagian tanaman lainnya. Potong ranting sejajar dengan rambatan utama. Pemangkasan seharusnya dapat membuka tanaman dan memungkinkannya tumbuh dalam bentuk yang sehat. Jika ranting tertentu tampak mengancam kesehatan seluruh tanaman, potong saja. Mundurlah sejenak untuk melihat pada tanaman bougainville Anda dan lanjutkan memangkas untuk mendapatkan bentuk yang Anda inginkan. Pemupukan menggunakan NPK Mutiara wajib melakukan pemangkasan terlebih dahulu, agar tunas baru muncul pada ranting yang telah kita pangkas. Tunas akan muncul bersama dengan calon bunga. Jika tidak melakukan pemangkasan, sudah dipastikan bunga akan muncul namun tidak lebat dan mudah rontok. Bahkan bougainville Anda akan malas berbunga setelah merontokkan bunganya. Dengan adanya pemangkasan terlebih dahulu, bunga akan tumbuh dengan rimbun, tahan lama dan bougainville akan rajin berbunga. Setelah pemangkasan, lakukan stres air. Dengan melakukan stres air, maka kadar karbon akan meningkat dibandingkan kadar nitrogen, sehingga pada saat pemupukan, bunga akan lebih mudah untuk tumbuh dengan lebat. Stres air dilakukan dengan cara tidak menyiram bougainville Anda selama 2 hingga 3 hari atau sampai daun terlihat layu. Setelah itu, Anda dapat menyiramnya dengan pupuk NPK Mutiara yang telah dilarutkan. Cara pemupukan adalah sebagai berikut, larutkan 1 sendok makan pupuk NPK Mutiara ke dalam 1 liter air, aduk hingga rata. Cairan ini disiramkan pada bougainville yang telah dilakukan stres air. Saat melakukan penyiraman, cukup gunakan 2 gelas atau 400 ml larutan tersebut. Jika terlalu banyak, akar tidak akan mampu menyerap. Pastikan bahwa setelah pemupukan ini tidak ada hujan yang akan turun. Jika hujan turun, lindungi pot Anda dengan kantong plastik agar air hujan tidak masuk ke dalam media tanam. Berikut adalah faktor pendukung membungakan bougainville dimulai dari media tanamnya. Sebetulnya bukan hanya bougainville, tanaman hias lain pun seperti anggrek juga butuh media tanam yang cocok agar subur dan berbunga. Makanya, ketika menanam bougainville, pastikan Anda menanamnya pada tanah yang subur dan gembur serta tidak mudah digenangi air. Dengan media tumbuh yang kaya unsur hara dan tersedianya bahan organik di sekitar perakarannya, tentu saja bougainville sangat mudah dan cepat berbunga. Apalagi Anda menanam tanaman hias bougainville di pot, ini sudah pasti membutuhkan media tanam yang baik dan poros agar mendukung pertumbuhan dan pembungaan bougainville. Apa saja bahan untuk membuat media tanam atau media tumbuh tanaman hias bougainville? Bahannya cukup gampang, yaitu campuran tanah dan sekam mentah dengan perbandingan 1:1. Letakkan bougainville di area terbuka, hal yang paling penting agar bougainville mau berbunga adalah sinar matahari. Dengan cukupnya sinar matahari dapat membantu proses fotosintesis tanaman hias ini. Alhasil, bougainville akan cepat berbunga dan tentu saja bunganya menjadi lebat. Jadi, kalau mau bougainville berbunga,
Letakkan tanaman hias ini pada area terbuka yang mendapat cukup cahaya matahari dari pagi sampai sore, dengan intensitas 70 hingga 80%. Cara terakhir untuk membuat bougainville tetap produktif dengan bunganya adalah mengganti media tumbuh dengan yang baru. Biasanya setelah 2-3 tahun, media tumbuh bougainville sudah jenuh, keras, dan miskin unsur hara. Karenanya, Anda perlu mengganti media tumbuh dengan bahan-bahan yang subur seperti bahan pada saat membuat media tanam. Jika tanaman bougainville tumbuh langsung di tanah, maka setiap setahun sekali aplikasi pupuk organik agar media tumbuhnya lebih subur dan gembur. Dengan cara ini, bougainville yang Anda tanam akan berbunga dan berbunga terus. Sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe, agar saya lebih bersemangat dalam berbagi tutorial menarik dari Gusti OKMD.